Assalamualaikum, halo sahabat perempuan, kembali lagi di Pesona Wanita bersama saya Linda. Gimana kabarnya? Semoga selalu dipermudah segala aktivitas sahabat semuanya. Oke sahabat perempuan, kembali lagi kita di Pesona Wanita tentunya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, perempuan yang akan pastinya memotivasi dan juga menginspirasi sahabat-sahabat di luar sana. Hari ini kita kedatangan sahabat dari komunitas literasi jalanan, Kakak Noya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, boleh disapa dulu sahabat perempuan. Hai, sahabat perempuan, saya Noya. Oke, gimana aktivitas akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya bekerja seperti biasa, rutinitas hari-hari. Selanjutnya mungkin melapak sama teman-teman literasi jalanan, seperti itu. Nah, Kak Noya ini sahabat aktif banget untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dengan teman-teman komunitas literasi tentunya. Nah, boleh deh diinfoin sedikit ke sahabat perempuan. Sebenarnya untuk komunitas literasi jalanan di Tarakan itu sendiri sebenarnya seperti apa sih, Kak? Mulainya dari mana? Apakah ini hanya perkumpulan anak-anak muda yang menyukai literasi atau memang komunitas yang terorganisir nih, ada ketuanya atau mungkin ada divisi-divisi khususnya kayak organisasi gitu, gimana? Mungkin bisa saya ceritakan sedikit Boleh, ya. boleh, Sebelum bergabung dengan literasi jalanan, kebetulan hampir sebagian teman-teman di literasi itu sudah saya kenal sebelumnya dari komunitas skateboard, karena sebelumnya pernah sempat pengen ini belajar skateboard gitu kan. Nah, dari teman-teman itu juga saya tahu mengenai literasi jalanan dan mengenai aktivitas mereka tentang baca dan juga ekspedisi mengajar. Nah, untuk di literasi sebagian besar teman-teman itu mayoritas laki-laki ya, tapi ada sebagian juga perempuan. Nah, mereka ini pemuda-pemuda yang peduli. Sebenarnya kalau kata teman-teman tidak ada ketuanya, siapapun bisa ikut bergabung, siapapun bisa ikut berekspresi dengan anak-anak di sana, seperti itu. Luar biasa. Nah, berarti memang ini untuk nggak ada batasan berarti Ya, kayak ini ada umum batasan. aja untuk seluruh pemuda-pemuda pun ada batasan umur nggak? Nggak ada sih, Nggak ada ya? kita bebas, siapapun yang punya waktu dan senggang dan ingin turun bersenang-senang bersama kami, kita terbuka. Dan itu nggak terikat berarti Kak ya? Ya, kita tidak terikat. Luar biasa. Nah, Kakak sendiri udah gabung di komunitas literasi jalanan tuh mulai kapan? Kalau untuk resmi bergabung itu di tahun kemarin Desember, kebetulan saya ikut dalam ekspedisi mengajar di pelosok desa Batu Pasu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, sebenarnya awalnya itu lebih penasaran kenapa sih apa yang mereka lakukan ekspedisi, apakah sama seperti yang mereka lakukan pada saat mengajar di kota, di titik-titik seperti biasa. Nah, dari cerita-cerita teman-teman nih kan, di pelosok itu banyak sekali keterbatasan, dari keterbatasan akses, pendidikan, dan juga jaringan tentunya. Nah, awalnya itu saya lebih tertarik ke keterbatasan itu sebenarnya, bukan mau ngajar atau ya paling bantu-bantu mereka doang di sana kan. Cuman karena ekspedisi kemarin justru banyak hal yang mengubah saya gitu kan, pandangan saya kepada anak-anak, pandangan saya kepada kondisi pendidikan di pelosok. Jadi setelah ekspedisi kemarin, akhirnya saya memutuskan untuk aktif berkegiatan dengan mereka, seperti itu. Oke, sebelum kita lebih jauh nih, kan tadi udah dijelasin kalau komunitasnya Kakak ini di literasi jalanan sudah ekspedisi ke Bulungan, ke pedalaman dan lain-lain. Itu apa ya yang melatar belakangi kok bisa teman-teman sampai jauh banget ke Bulungan dan segala macam? Memang apa ya motivasi teman-teman di literasi jalanan itu untuk ekspedisi ke pedalaman dan lain-lain. Karena ya kalau misalnya kita lihat sekarang anak-anak zaman sekarang untuk berada di zona yang jauh dari keramaian, jauh dari akses jaringan, itu kan agak membuat pemuda males ya. Ya, betul. Nah, ini kok malah kalian yang apa ya istilahnya menjatuhkan diri ke iya kan, ke pelosok-pelosok malah untuk mengajar. Nah, itu motivasinya apa sih? Sebenarnya kalau untuk saya pribadi dan mungkin juga teman-teman seperti itu sepemahaman, lebih kepada kesadaran kita sih. Kita melihat langsung, kita merasakan langsung, dan kita mendengar langsung seperti apa gitu kan. Nah, kalau saya kan dari mendengar cerita-cerita teman-teman dan
nggak tahu ya entah apa tiba-tiba terpanggil aja, pengen ikut ke sana, pengen menyaksikan sendiri seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan di sana, apa yang bisa kita lakukan untuk mungkin untuk anak-anak seperti apa yang kurang di sana kita realisasikan, entah hanya dengan mengajak mereka bermain-main, bersenang-senang. Kalau di pelosok kan serba terbatas tuh kan Kak. Jadi apapun itu mereka pasti excited gitu. Sekalipun itu cuman sekalipun cuman mewarnai, seru. Soalnya dari teman-teman pernah cerita, pernah ekspedisi di Batu Pasu di sana. Bahkan anak-anak kira krayon itu permen. Jadi mereka hampir makan karena harum kan. Saking mungkin nggak pernah melihat itu ya. Iya betul seperti itu. Jadi kita perkenalkan seperti itu. Kita perlihatkan apa yang kita dapatkan dari kota. Kita pengen mereka juga merasakan gitu. Seperti biasa banget sih. Nah untuk Kak Noya sendiri nih, karena kan tadi kakak bilang kalau misalnya di komunitas literasi jalan ini mayoritas laki-laki. Nah semenjak gabung di komunitas literasi jalanan, tantangan apa yang kamu dapatkan? Karena sebagai perspektif perempuan ya, yang berada di lingkungan kebanyakan laki-laki, pasti kan banyak banget omongan-omongan orang lain ya kan, betul. Yang mungkin memandang negatif dan segala macam. Gimana kalau proses kamu? Kalau sebenarnya kalau tantangan sampai saat ini tantangan terbesar itu diri saya sendiri sebenarnya. Karena tidak melanjutkan ke jenjang universitas, jadinya saya tuh punya keterbatasan di basic skill mengajar, lebih seperti itu. Jadi tapi itu tidak menutup saya untuk tidak belajar gitu kan. Betul. Justru dari teman laki-laki ini, walaupun mayoritas mereka gitu kan, justru banyak sharing ke saya seperti apa cara mengajar yang efektif untuk anak-anak seperti itu. Nah, adapun saya sendiri perempuan juga terkadang ini ya susah untuk saling interaksi. Iya, interaksi dengan misalnya kalau ada teman cewek kan kita enak gitu kalau ngobrol gitu kan. Nah, kalau ke teman laki-laki terbatas terbatas pembahasannya dan kalau bukan urusan kita turun ke lapangan ya sudah itu aja gitu. Kalau sharing personal seperti itu. Nah kalau untuk komunitas di Tarakan itu kan sebenarnya banyak banget Kak ya, apalagi kalau untuk literasi. Nah kita ada beberapa komunitas literasi di Tarakan, bukan cuma literasi jalanan, ada lisan, kemudian ada TBM Aisyah dan lain-lain. Nah kalau untuk teman-teman di literasi jalanan sendiri, hal atau program apa sih yang emang khusus dan rutin teman-teman lakuin nih? Untuk program biasanya kita ada rutin melapak mingguan, biasanya di pesisir-pesisir gitu. Kita lapak rutin mingguan. Setelah itu kita selalu mengusahakan untuk buat kegiatan peringatan hari-hari seperti hari buruh, hari pendidikan dan lain-lain. Dan yang ini juga mungkin ekspedisi sih. Jadi ya ekspedisi itu kita selenggarakan agendanya itu setahun 2 kali. Jadi kita turun ke pelosok untuk mengajar di sana seperti itu. Kalau untuk di Tarakan sendiri biasanya kemana kalau pelosok? Kalau di Tarakan untuk titik lapak baca biasanya kita ada di Karangrejo. Setelah itu sekarang kita lagi rutin di Pantai Amal Binalatu. Iya benar-benar. Karena kan di sana juga agak jauh ya aksesnya untuk ke kota yang memang lebih banyak teman-teman yang bisa memberikan sosialisasi dan itu. Seru banget sih pasti ya kan? Seru. Apalagi kalau misalnya ekspedisi yang harus memberangkatkan teman-teman ke lokasi yang baru yang akan kalian tempati. Itu pasti akan selain membuat masyarakat dan juga anak-anak di sana excited dan bahagia atas kedatangan kalian, pasti juga ada satu tantangan sendiri dan pengalaman baru untuk teman-teman sendiri. Pasti punya banyak banget perspektif dan pandangan baru nih setelah turun jauh dari keramaian dan lain-lain. Apa yang kamu dapatkan ketika turun ekspedisi? Udah jauh dari jaringan, kan jauh dari keramaian. Biasa kalau misalnya mau beli kopi, beli apa-apa ada aja kan di mana-mana. Apalagi kopi. Kalau di sana gimana? Kalau di sana sih melatih kesabaran ya. Kesabaran mental dan memanusiakan manusia sebenarnya.
kita jauh dari jaringan, kita tidak bisa intens dengan dunia luar. Betul. Nah, justru itu entah kenapa menjadi menjadi tempat kita untuk berpikir lebih tenang gitu, karena jauh dari keramaian. Kita bisa merancang plan-plan selanjutnya dengan teman-teman gitu kan. Habis ini kita harus begini. Ya, tidak tersentuh dengan apapun. Jadi kita fokus gitu di sana seperti itu. Perasaan apa sih Kak yang kamu dapat nih ketika melihat anak-anak itu? Pasti kan beda banget nih antara ketika kita ngelapak di Tarakan dan juga melakukan ekspedisi. Betul. Yang memang semua terbatas gitu kan. Semua terbatas. Dan itu tadi salah satunya sampai mereka nggak pernah tahu ada krayon itu ya kan? Iya, ada krayon. Nah, kalau untuk pendidikan di sana sendiri gimana untuk anak-anak itu? Untuk anak-anak Fasilitas pendidikan udah ada ya tapi ya? Kalau fasilitas pendidikan ada, cuman ya mungkin muridnya terbatas, dan mungkin itu juga yang menjadi minimalisir guru-gurunya di sana. Nah, kalau untuk ekspedisi kan teman-temannya sudah banyak melakukan ekspedisi gitu kan. Kalau ini kan pengalaman saya pertama kali ekspedisi di Desa Liagu. Nah, kalau di sana anak-anak itu cukup excited karena mereka jarang bersentuhan dengan mungkin gadget gitu kan, game handphone gitu. Susah ya di sana. Jaringan susah di sana, dan juga terbatas listrik di sana itu. Betul. Karena masih pakai panel surya. Jadi ya nyala listrik malam itu menyesuaikan dengan siang hari matahari gitu. Iya. Nah, jadi kalau untuk saya perbedaan anak-anak di sini dan di sana, ya mungkin kembali lagi awalnya saya tidak pernah kepikiran nih mau bisa mengajar anak-anak atau ikut melapak dengan teman-teman. Karena menurut saya nih, saya tidak terlalu tertarik dengan anak-anak sebelumnya kan, karena menurut saya anak-anak ini berisik gitu kan. Berisik, lari sana, lari sini. Umurnya ya, bandel-bandelnya gitu kan. Nah, pertama kali saya melihat teman-teman saya ini yang laki-laki melapak, saya bilang, kok bisa mereka sesabar itu ya? Kalau misalnya laki-laki tuh kayaknya lebih agak sulit mengendalikan emosi daripada perempuan ya nggak sih? Betul. Apalagi kalau kita misalnya melapak anak-anak jalanan, anak-anak pesisir yang ceplas-ceplos betul, gitu kan. Betul. Kena mental. Kena mental. Nah, kalau di Liagu ini karena mereka tidak tersentuh dengan gadget atau mungkin tidak terlalu intens dengan ponsel, jadinya kita datang ke sana aja mereka sudah excited gitu kan. Ini ada apa, penasaran gitu kan, kakak-kakaknya mau ngapain gitu. Nanti kira KKN gitu. Seperti itu. Jadi pagi datangin terus rumah kita tuh, padahal belum waktunya kita ngajar, cuman karena mereka excited dan senang gitu kan, ya sudah kita bersenang-senang. Malah mereka yang yang ngedatengin ya. Betul sekali. Betul banget sih. Nah, itu berarti kita juga nggak bisa ngelihat status pendidikan kita, walaupun banyak juga teman-teman yang mungkin terbatas untuk melanjutkan pendidikan dan lain-lain. Karena kan itu kita ada point of view masing-masing punya latar belakang masing-masing lah. Tapi ya itu kembali lagi, walaupun pendidikan kita latar belakang kita seperti apa, pendidikan kita seperti apa, itu nggak membatasi kita untuk berbuat banyak untuk masyarakat. Dan untuk belajar sendiri pun kita bisa mengakses kemana-mana gitu kan, sharing-sharing ke teman-teman, apalagi sekarang udah teknologi udah berkembang pesat gitu kan. Jadi kalau teman-teman merasa diri kurang untuk berbagi kepada masyarakat, khususnya untuk anak-anak, banyak banget akses yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Apalagi di Tarakan sendiri banyak banget komunitas, dan untuk komunitas sendiri itu kan nggak ada batasan ya. Apapun yang ingin kalian coba, banyak banget kok wadah di Tarakan, termasuk literasi. Karena zaman sekarang kalau misalnya kita nggak punya wadah untuk fokus melestarikan literasi itu, kita kalau misalnya ketinggalan dengan zaman sekarang ya. Betul. Lumayan. Nah, untuk Noya sendiri nih, aktivitas selain di literasi jalanan, selain bekerja dan lain-lain, biasa ngapain? Bekerja dan lain-lain,
SMA kebetulan saya pelatih sekaligus pengurus di perguruan pencaksilat Harimau Merah. Oh. Kebetulan sudah pernah ngambil sertifikasi wasit juri IPSI Tarakan. Selain itu juga anggota aktif di komunitas pencinta alam The North Borneo. Wow, banyak banget ya ternyata ya. Nah, di KPA The North Borneo ini saya juga menyelesaikan pendidikan sertifikasi potensi SAR dari Basarnas Water Rescue, pertolongan permukaan laut seperti itu. Saya suka aktivitas-aktivitas. Nah, biasa kalau misalnya sama teman-teman alam itu biasa kemana aja? Biasanya kita kalau misalnya ada pendidikan kita masuk ke hutan. Nah di situ ya menginap 6 hari 5 malam seperti itu. Nah itu yang menjadi yang awalnya Bang Kiki itu agak ragu untuk saya turun ke lapangan pada saat ekspedisi karena saya perempuan dan mungkin akses di sana kurang gitu kan. Jadinya dia nanti cari teman dulu Noya begini. Bisa yakinkan dia saya bisa bertahan hidup. Karena terbukti dengan aktivitas di alam 6 hari ya kan ya. Betul. Kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi Bang. Sudah terbukti seperti itu. Selain itu saya juga freelance tour leader Derawan, jadi bawa tamu trip ke Derawan seperti itu. Sudah terverifikasi juga. Keren banget ya. Seru banget pasti. Aku tuh pengen banget, salah satu cita-cita juga bisa aktif untuk keliling di alam-alam sekitar gitu, masuk ke hutan, naik gunung apa segala macam. Itu sebenarnya pengen banget. Cuma keterbatasan sama fisik deh kayaknya. Iya, kayaknya aku nggak kuat untuk naik gunung atau berjalan jauh gitu. Kayaknya nggak kuat, tapi nggak tahu ya gimana. Misalnya tuh kita sebelum melakukan aktivitas ya walaupun cuma di hutan Tarakan ada sesi latihan fisiknya dulu, mungkin gitu seminggu kita jogging rame-rame. Setelah itu baru berkegiatan. Karena alam tuh tidak ada yang tahu ya. Iya kan? Nah itu kalau nggak ada yang tahu, kok bisa sih kalian berani? Tapi bentar, untuk perempuan sendiri banyak nggak yang ikut kegiatan seperti itu? Kebetulan sedikit. Nah mungkin tergantung hobi masing-masing ya. Iya sih benar. Tapi kalau untuk Kak Noya sendiri nih, kan perempuan terus juga yang ikut sedikit dan segala macam. Dan pastinya teman-teman juga belum tahu nih di hutan ada apa gitu kan. Sama dengan ekspedisi kemarin, itu kan harus memberangkat kalian pakai speed berarti ya? Iya, Pakai speed. Itu kan nggak tahu ya nanti sampai sananya gimana, terus lingkungannya seperti apa, diterima nggak sama masyarakatnya. Itu gimana? Apa yang membuat kamu tuh yakin untuk ya udah terjun aja lah dulu? Kalau dari aku sendiri mungkin sederhana, mungkin pede dulu kali ya. Iya, itu harus sih. Suka challenge gitu kan. Jadi kayak bisa nggak ya aku kesana? Oh bisa gitu. Coba aja gitu. Kalau misalnya ketakutan seperti alam mungkin mungkin takut tenggelam atau apa gitu kan. Nah kebetulan pede juga karena pernah ikut pertolongan gitu kan, pernah ikut pendidikan, itu yang buat saya pede gitu. Kalau di hutan juga kita belajar survival, kalau terjadi apa-apa ya, bagaimana bertahan hidup. Iya benar. Serius seperti itu. Ya apalagi kalau misalnya di hutan selama 6 hari kan basic itu harus ada ya iya, kan? Iya betul. Jadi karena saya merasa pede dengan ilmu yang saya dapatkan, jadi saya berani kemana-mana aja gitu. Keren banget sih. Nah itu ini tuh bukti bahwa apapun latar belakang kita mau perempuan laki-laki mau pendidikannya sampai mana gitu kan, banyak banget akses untuk kita belajar gitu, banyak banget akses untuk kita berlatih apapun yang ingin kita coba gitu. Nah kalau untuk sehari-hari nih Noy, di sekeliling kamu nih, karena kan kebanyakan sama teman-teman laki-laki kan ya, tapi ada ini enggak teman dekat juga yang perempuan untuk sharing-sharing secara personal ya? Pasti kan juga kita butuh dong untuk berbagi cerita sehari-hari, aduh capek atau ngebahas tentang persoalan cinta dan lain-lain kan butuh juga kan? Ya, ada nggak teman kamu? Ada sih, cuman saat ini dia lagi di luar kota ya. Jadi kalau teman perempuan mungkin sedikit juga. Jadi saya senang tuh kalau misalnya ada teman perempuan gitu, kayak senang aja gitu. Cuman kebanyakan teman-teman perempuan saya ini kan sibuk, sibuk semua, sibuk kerja, sibuk ini. Jadi ada beberapa saat aja datang, komunikasi gitu. Tapi tetap hangat kalau ketemu walaupun jarang gitu. Namanya perempuan kan. Betul. Aku juga ngerasa ya semakin kita beranjak dewasa gitu, pertemanan ya
udah makin sempit, makin kecil gitu kan. Betul sekali. Itu yang melihat bahwa oh, orang ini yang benar-benar setia dan tulus berteman Betul. dengan kita. Betul, Kan betul, macam-macam tuh. Nah, kamu pasti juga punya teman-teman yang perempuan ya, Ya. yang ngelihat karena kamu aktivitas terus di luar, Mhm. aktivitasnya sama laki-laki sampai tengah malam pasti Mm-mm. pasti banyak juga dong omongan-omongan yang negatif gitu lah. Mm. Nah, kamu biasa nangkep itu gimana? Sebenarnya kalau untuk omongan-omongan negatif gitu kan nggak terlalu saya gubris sih gitu kan. Karena yang mereka lihat ya ini hal-hal positif yang saya lakukan gitu kan. Yang awalnya saya cuma men-challenge diri saya sendiri gitu kan, membuktikan kepada diri saya sendiri kalau misalnya ada hal-hal yang masuk ke mereka berbentuk negatif ya kalian lihat aja apa yang saya lakukan gitu. Jadi ya bisa lah dibandingkan seperti itu, dibandingkan dengan itu maksudnya. Karena nggak ngelepas apa ya, walaupun kita sesama perempuan ya harusnya saling support gitu ya, Ya, kan? betul. Apalagi kalau misalnya ngelihat zaman sekarang yang mungkin ada beberapa hal yang masih berbau patriarki, yang masih merasa bahwa ya perempuan itu lemah, perempuan itu ada di nomor 2 setelah laki-laki. Kadang itu kita perlu banget support dari Ya. perempuan antar perempuan gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan banyak banget sesama perempuan tuh yang saling menjatuhkan gitu loh. Ya, betul. Ya nggak sih, apalagi kalau misalnya di ranah pendidikan mungkin ya, Ya. kasus bullying tuh tinggi banget, tinggi. ya kan, yang dimana itu adalah perempuan sesama perempuan gitu loh. Nah, kalau untuk Anaya sendiri ngelihat itu tuh gimana sih sebenarnya, apa yang sebenarnya salah gitu loh? Apa yang salah ya? Nah, sebenarnya kalau saya pribadi mungkin pernah di masa SMA gitu kan ada bullying, pasti tapi kan, pasti ada iya kayak di zaman-zaman sekolah kubu per kubu, geng-geng gitu, circle gitu kan. circle perempuan-perempuan. Nah kebetulan kalau dulu nggak terlalu intens gitu sama mereka, jadi kalau misalnya paling bullyingnya paling ya berbentuk verbal aja gitu kan, Iya. nggak pernah ada yang sampai fisik atau apa dan lain-lainnya. Nah justru karena hal-hal tersebut saya lebih tertantang lagi sih, saya buktikan kalau misalnya ya apa yang mereka omongkan gitu kan, Benar, kita beli. Nah, masalah yang ada sekarang tuh sebenarnya nggak semua perempuan tuh punya perspektif atau pandangan kayak kamu. Maksudnya gitu, ketika kita mendapatkan omongan ataupun pandangan yang negatif, itu membuat diri kita malah makin semangat untuk memperlihatkan atau membuktikan bahwa sebenarnya kita punya potensi dan juga hal-hal yang kita lakukan itu positif dan punya dampak yang baik untuk masyarakat sekitar. Nah, banyak juga teman-teman yang perempuan, sahabat-sahabat perempuan kita juga yang kadang sulit untuk melihat bahwa kritikan itu kadang perlu, iya kan? Nah, jadi kadang ada juga perempuan-perempuan itu yang merasa ketika ada bullying ataupun pandangan-pandangan yang negatif itu malah menjatuhkan dirinya sendiri, membuat dia kayak makin sulit untuk percaya diri, makin sulit untuk berkembang, bahkan sampai mengurung diri. Betul. Gitu loh. Itulah sebenarnya yang agak sulit untuk sahabat-sahabat perempuan di luar sana. Nah, kalau untuk Kak Noya sendiri untuk membangkitkan semangat keperempuanannya ini, untuk memperlihatkan bahwa aku tuh begini sebenarnya, banyak banget potensi yang bisa aku berikan, punya banyak dampak yang baik untuk sekitar aku ketika aku melakukan ini dan ini dan ini. Kamu gimana untuk membangkitkan jiwa-jiwa itu? Kalau menurut saya itu mungkin lingkungan itu memiliki potensi besar, lingkungan terdekat. Nah, karena di sana kita mendapat support langsung gitu kan. Kalau misalnya lingkungan kita kondusif, kita disupport sama mereka, itu akan menimbulkan kepercayaan diri. Selagi itu di jalan yang baik gitu kan. Jadi lingkungan itu support paling penting. Kebanyakan mereka yang mungkin tidak bisa bersuara atau tidak bisa melawan pada saat dibully karena lingkungan terdekat mereka aja mungkin tidak bisa menerima mereka. Jadi ya lingkungan itu salah satu hal yang penting sih. Ya faktor ini juga penting. Faktor besar banget. Berarti yang melatar belakangi bagaimana kita bertindak dengan kondisi yang ada ya salah satunya keluarga pasti ya. Betul. Lingkungan terdekatnya lah sudah ya kan. Iya, lingkungan terdekat.
Kalau didukung ya kita punya semangat dan percaya Iya, diri iya, gitu betul, kan betul, dalam betul. diri kita seperti Kita itu. ngerasa oh ada loh yang ngelindungin, Mm-mm. ada yang percaya bahwa saya punya potensi gitu Ya, kan. betul. Benar sih. Oke, Nay, kita lanjut ke segmen yang lebih personal untuk kamu. Oke, personal. Nah, kalau Naya sendiri, aku tuh kadang ngelihat kamu biasa kalau misalnya ada kayak buka panggung-panggung aksi dan lain-lain, aku biasanya ketemu kamu itu lagi membawakan satu puisi. Betul. Itu apakah satu hobi atau karena keharusan? Sebenarnya hobi. Oke. Iya. Kamu hobinya puisinya doang atau juga biasa nulis puisi? Eh, suka nulis. Suka juga Suka nulis. puisi, ya? Setelah itu pengen dibacakan gitu. Maksudnya Keren. kepengen bacain gitu seperti itu. Suka memang Keren nulis. sih. Suka nulis puisi. Nah, jadi kamu ada ini nggak? Kamu ada puisi spesial khusus nggak di program Pesona Wanita hari ini? Ada karena hari ini masih Momentum Hari momentum Kartini ya? Hari Kartini, Bener jadi banget. saya punya satu puisi yang baru pada Hari Kartini juga ya selesainya. Oke, Itu oke. Jadi berarti pure hasil tulisan kamu juga? Iya betul. Betul Keren sekali. banget. Boleh dong aku dibacain Boleh, untuk boleh, sahabat boleh. perempuan juga? Oke, boleh. Bahasa sini aja kali Kak. Boleh. Hmm. Kartini hari ini. Kartini hari ini mungkin tidak selalu memakai kebaya. Mungkin tidak selalu cantik, anggun, dan berwibawa bak putri. Boleh jadi ia lebih suka memakai t-shirt dan sepatu kets. Boleh jadi aromanya tidak sewangi melati. Boleh jadi aroma tembakau yang ia hisap setiap hari sambil berpikir apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana mengenai kaumnya, mengenai negerinya, mengenai tirani. Kartini hari ini mungkin berkulit doang karena sengatan mentari, sebab tak pandai bersolek mempercantik diri. Namun ia senang berkelana melihat pelosok negeri. Senang bercengkrama, berbagi, dan mencintai. Selalu gembira dan berpuisi. Kartini hari ini mungkin berbeda rupa. Boleh jadi ibu, boleh jadi kakak, boleh jadi adik, boleh jadi kamu, boleh jadi aku. Sebab siapapun ia, yakinnya selalu sama. Habis terang, habis gelap, terbitlah terang. Hari ini Kartini ada di sini. Yeay. Cute banget. Keren banget sih. Ini pure hasil tulisan Iya, kamu betul. berarti ya. Keren banget. Kartini hari ini. Luar biasa nih, sahabat perempuan, kita punya penulis puisi handal di sini hari ini. Keren banget. Nah, kalau untuk Maya sendiri nih, kita ngebahas lagi sedikit masalah support ya. Karena kamu bilang tadi bahwa faktor support itulah yang mendorong dan mendukung bagaimana kita bertindak terhadap sesuatu dan kondisi. Nah, kalau kamu sendiri nih, siapa support kamu? Kalau Supporting yang paling yang paling membantu kamu lah untuk tetap berdiri dan tetap teguh sebagai seorang perempuan. Oke. Mungkin mama ya. Mama support paling penting walaupun beliau jarang berbicara gitu kan. Tapi kalau dalam keadaan genting, gugup, takut gitu kan, selalu minta doa ke mama gitu kan. Nah, dari situ kembali lagi percaya diri, kembali lagi bersemangat gitu. Apalagi kalau misalnya harus berpergian jauh gitu kan, nelfon mama atau bagaimana, mama pasti walaupun sedikit aja bicara tapi entah mengapa tenang hati. Seperti itu. Selanjutnya mungkin teman-teman, kawan-kawan, mungkin abang-abang yang selalu mau berdiskusi gitu, bertukar pikiran dengan saya gitu kan, dengan berbagai macam latar pendidikan, pekerjaan, tapi saya banyak mendapatkan masukan dari mereka-mereka gitu. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Seperti itu. Berarti banyak banget juga yang support di belakang ya, Lingkungan. faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Nah, kalau untuk dalam waktu dekat ini
Untuk komunitas literasi jalanan sendiri ada agenda khusus nggak yang akan dijalankan? Untuk agenda dalam waktu dekat ini, mungkin nanti ada memperingati May Day, Hari Buruh, Oke. di bulan Mei. Selanjutnya, insya Allah di bulan 6 kita akan melanjutkan ekspedisi. Wow, itu Nah. kemana tuh? Bulan Bulan 6 nanti kita akan kunjungan kembali ke Desa Liago Oke. bersama teman-teman yang lain. Itu umum gak sih? Aku pengen deh sekali-sekali ikut. Karena kita terbuka umum, siapapun bisa ikut. Apalagi kalau perempuannya, saya senang sekali kalau Iya saya kan? teman perempuan. Siapa tahu kita bisa berbincang-bincang juga dengan Iya. perempuan-perempuan di sana. Pasti Iya, mereka betul. juga punya banyak Hmm. banget potensi yang bisa kita Betul, perlihatkan betul. gitu kan, karena di sana terbatas banget akses dan segala macam. Mungkin suatu hari kita bisa mengangkat mereka gitu kan. Betul sekali. Oke deh, kapan-kapan ya kita jalan-jalan bareng ke sana. Siap. Oke, nah yang terakhir, ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan untuk mungkin di teman-teman atau abang-abang di komunitas literasi jalanan, atau untuk anak-anak yang mungkin beberapa kali sudah bertemu, siapa tahu mereka juga nonton di sana gitu kan. Siapa tahu kalau jaringannya lagi bagus gitu kan, siapa tahu bisa nonton di sana. Atau ke keluarga atau teman-teman boleh, atau ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan mungkin pertama ke kawan-kawan perempuan dulu kali ya. Ke kawan-kawan perempuan, mungkin ayolah kita buat aksi yang nyata gitu kan. Ketika kalian memiliki sebuah ide atau pemikiran, carilah ruang-ruang di mana kalian bisa merealisasikan pemikiran itu. Jangan hanya tersimpan di kepala aja gitu, seperti itu. Cari ruang-ruang itu, cari ruang-ruang aman itu, tempat-tempat aman itu untuk mengekspresikan diri ya. Dan untuk kawan-kawan literasi komunitas, terima kasih telah memberikan saya kesempatan, ruang untuk bebas berekspresi, belajar banyak gitu kan. Kita bukan berbicara mengenai literasi saja, tapi banyak hal bisa kita bicarakan, kita bahas, dan saya merasa beruntung bisa berada di sana seperti itu. Untuk keluarga dan lingkungan sekitar, abang-abang dan kawan-kawan saya, terima kasih selalu mensupport apapun yang saya lakukan dan memberikan saya masukan-masukan ketika lagi down-downnya. Namanya perempuan ya, kadang ada masa down-downnya gitu kan. Terima kasih selalu mensupport saya dan kembali bersemangat lagi untuk melakukan plan-plan selanjutnya. Oke, keren banget, luar biasa. Untuk terakhir, untuk teman-teman literasi jalanan, semoga seluruh aktivitas dan juga program-programnya selalu dilancarkan. Apalagi program-program teman-teman juga banyak banget manfaatnya ya untuk masyarakat sekitar, terutama anak-anak yang memang punya keterbatasan untuk pendidikan. Apalagi teman-teman yang ada di pelosok, di pedalaman, itu kan banyak banget terbatas, mulai dari akses jalannya yang mungkin masih kurang, akses jaringannya yang juga masih sulit, dan juga listriknya yang masih sulit, akses pendidikannya juga yang masih sulit. Dengan aktivitas dan program yang teman-teman jalankan, itu luar biasa banget dampaknya. Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan di literasi jalanan, selalu berdampak positif untuk masyarakat sekitar, luar biasa. Oke, terima kasih sahabat perempuan yang sudah menonton episode kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan dialog hari ini bermanfaat dan memberikan mindset dan juga pandangan yang baru untuk sahabat perempuan untuk tetap jalan dimanapun kalian inginkan. Karena perempuan berhak atas dirinya sendiri, perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, perempuan juga berhak untuk mendapatkan dan meniti karir yang kalian inginkan. Jadi semangat terus untuk sahabat perempuan, peran apapun dan dimanapun kiprah kalian itu punya dampak yang besar untuk nusa dan bangsa. Sekali lagi selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.